Basarnas menyatakan seluruh korban terbakarnya kapal penumpang Barcelona 5 di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara telah dievakuasi. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80.000 unit koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Halo, selamat malam saudara. Berjumpa lagi dalam Klik Indonesia Malam. Selain dua laporan utama tadi, kami masih memiliki sejumlah informasi pilihan lainnya untuk menemani istirahat malam Anda. Bersama saya Farhan Rahman, inilah Klik Indonesia Malam selengkapnya. Seluruh korban terbakarnya kapal penumpang Barcelona 5 di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara telah selesai dievakuasi. Basarnas menyebut saat ini semua tim pencarian telah ditarik dari penanganan insiden tersebut. Kepala Basarnas Marskal Madya Muhammad Syafi'i menjelaskan seluruh korban terbakarnya kapal penumpang KM Barcelona 5 telah selesai dievakuasi. Semua tim pencarian telah ditarik dari penanganan insiden yang terjadi di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara itu. Syafi'i mengatakan, kendati belum 7 hari, namun bila proses evakuasi korban telah dilaksanakan, maka proses evakuasi korban dapat dinyatakan selesai. Namun tim SAR akan kembali diterjunkan untuk proses penanganan selanjutnya, yaitu penarikan kapal. Saat ini, penarikan kapal belum bisa dilakukan karena masih tersisa panas dari bekas kebakaran. Sebelumnya KM Barcelona 5 yang ditumpangi ratusan penumpang dari pelabuhan kota Manado tujuan Tahuna, Kepulauan Talaut terbakar di perairan Minahasa Utara pada Minggu 20 Juli pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tercatat 295 orang selamat dan 5 orang tewas. Beberapa korban luka dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Kandau Manado dan sejumlah rumah sakit lain di Sulawesi Utara. Evakuasi dilakukan di 2 titik, yakni Pelabuhan Munte dan Dermaga Bakamla Sere. Untuk membantu pencarian dan penyelamatan korban, TNI mengerahkan 4 kapal jenis RIB, prajurit Satuan Pendidikan dari Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut yang sedang berlatih di dekat lokasi kejadian, serta 2 kapal perang, yakni KRI Pari 849 dan KAL Tedung Selar. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung kondisi korban KM Barcelona 5 di Sulawesi Utara. Kementerian Perhubungan juga akan melakukan evaluasi terkait kelaikan kapal tersebut. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung penanganan korban KM Barcelona 5, mulai dari korban di RS ODSK, Pelabuhan Manado hingga ke Pelabuhan Munte. Menhub menekankan pihaknya akan berkoordinasi dengan tim SAR dan pihak terkait untuk menyusuri perairan Pulau Talise untuk mencari para korban yang diduga masih hilang. Kemenhub juga akan mengintegrasikan data pasti korban kapal yang masih simpang siur. Hal ini karena diduga terdapat penumpang kapal yang tidak membeli tiket di pelabuhan sehingga tidak masuk dalam data resmi pihak pelabuhan maupun KSOP. Jadi di lokasi memang kita membuat posko juga, tapi untuk search and rescue itu tetap leading sektornya adalah Basarnas. Ya, kita biarkan Basarnas fokus pada pekerjaannya, kita fokus untuk mencari korban-korban yang mungkin masih ada. Harapan kami bahwa semua korban sudah bisa ditemukan dengan selamat. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Menteri. Kementerian Perhubungan juga akan melakukan evaluasi terkait kelayakan kapal KM Barcelona 5. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus beras oplosan. Kepala negara menegaskan tindakan ini pidana dan merugikan negara hingga 100 triliun rupiah per tahun. Presiden Prabowo Subianto mengecam kasus beras oplosan dengan modus beras biasa dikemas sebagai beras premium yang terjadi beberapa waktu terakhir. Kepala negara mengatakan berdasarkan laporan yang diterima, praktik beras oplosan tersebut telah merugikan masyarakat sebesar 100 triliun rupiah setiap tahunnya. Presiden Prabowo menegaskan praktik beras oplosan tersebut adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat.
Presiden Prabowo juga telah memerintahkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini. Hal ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan program nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Menteri Keuangan, kita setengah mati cari uang. Setengah mati. Pajak inilah, biaya cukai inilah dan sebagainya. Ini 100 triliun kita rugi tiap tahun. Dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan beras oplosan beredar di berbagai pasar hingga ke pasar modern. Beras ini dikemas sebagai beras premium, namun kualitas dan kuantitasnya di bawah standar. Hasil investigasi Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri menyatakan ada 212 merek beras yang terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80.000 unit koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada 21 Juli 2025. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa koperasi merupakan alat bagi masyarakat dan bangsa yang memiliki kondisi ekonomi lemah untuk membangun kekuatan bersama. Kepala Negara menegaskan peluncuran 80.000 koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan untuk masyarakat. Koperasi diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak maupun nelayan. Selain itu, program ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan penguatan kemandirian desa yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Karena itu, koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah, yang merubah kelemahan menjadi kekuatan, selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan, kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, DPR, MPR dan sebagainya, iya. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menambahkan 80.000 koperasi yang diluncurkan merupakan upaya pemerintah mendekatkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya masyarakat yang inginkan dengan harga terjangkau. Kepala Negara mengingatkan kepada seluruh pengurus koperasi untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sebanyak 1.505 unit koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Bengkulu mulai beroperasi sejak Senin 21 Juli 2025. Peluncuran koperasi Merah Putih dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto secara hybrid dari Klaten, Jawa Tengah. Salah satu koperasi yang sudah mulai beroperasi hari ini adalah Koperasi Kelurahan Merah Putih Pagardewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Koperasi ini ditunjuk sebagai koperasi percontohan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto langsung secara hybrid dari Klaten, Jawa Tengah. Peluncuran juga dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Di koperasi ini tersedia sembako, produk pertanian, hingga simpan pinjam serta klinik kesehatan Merah Putih. Total terdapat sebanyak 1.505 unit koperasi desa kelurahan yang siap beroperasi di Bengkulu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengungkapkan dengan telah berjalannya koperasi Merah Putih ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi warga
lantaran harga yang ditawarkan lebih murah dari pasaran. Insya Allah sebagian besar sudah, ya, yang lain menyusul insya Allah. Tetapi yang terpenting Provinsi Bengkulu termasuk nomor 2 tercepat di dalam pembentukan koperasi, mulai dari musyawarah desa sampai pembentukan badan hukumnya. Sementara menurut Ketua KKMP Pagardewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, saat ini barang-barang yang dijual di koperasi ini masih disuplai BUMN seperti Bulog. Bahan pokok seperti beras, minyak, gula, obat-obatan, siap, termasuk biji. Jadi bagi masyarakat nanti setelah ini kita mungkin bisa buka secara umum. Koperasi ini akan memprioritas warga sekitar untuk berbelanja. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Kejaksaan Agung mulai memproses status red notice terhadap ex-staf khusus mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, Juristan. Hal itu dilakukan Kejagung setelah Juristan kembali mangkir dari agenda pemanggilan Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menjelaskan, Kejagung mulai memproses status red notice terhadap Juristan yang merupakan ex-staf khusus mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Juristan kembali mangkir pada pemanggilan Jumat 19 Juli lalu sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek. Anang menyebut pemberian status red notice dirampungkan jika panggilan tak kunjung diindahkan. Setelah mangkir Jumat 19 Juli, penyidik akan mencoba memanggil kembali Juristan. Kejagung menetapkan 4 tersangka dalam kasus tersebut, yakni mantan staf khusus Nadiem Makarim, yaitu Juristan, Konsultan Ibrahim Arif, ex-direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsah, dan mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih. Kasus itu berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi bagi satuan pendidikan tingkat dasar menengah dan atas. Proyek itu diduga memaksakan spesifikasi operating system Chrome atau Chromebook. Padahal hasil uji coba pada tahun 2019 menunjukkan penggunaan 1.000 unit Chromebook tidak efektif sebagai sarana pembelajaran lantaran penggunaannya berbasis internet. Sedangkan belum seluruh wilayah terkoneksi kekuatan internet yang sama. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun penjara. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan Tom Lembong tidak mempunyai niat jahat untuk merugikan negara dan tidak ada kerugian negara. Menteri Perdagangan periode 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong memutuskan untuk mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta pada Jumat 18 Juli 2025. Melalui pesan tertulis kepada wartawan hari ini, kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menegaskan bahwa jika dihukum 1 hari saja, kliennya tetap akan mengajukan banding. Sebab Tom Lembong tidak merasa bersalah terkait dengan aktivitas impor gula. Ari mengatakan Tom Lembong tidak mempunyai niat jahat untuk merugikan negara dan tidak ada kerugian negara. Ari menyebut Tom Lembong tidak melakukan kesalahan apapun. Ari mengatakan Tom Lembong tidak layak dihukum karena Tom tidak melakukan kesalahan apapun. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Denny Arsan Fatrika saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Tom Lembong bersalah dalam kasus korupsi kegiatan impor gula di Kementerian Perdagangan. Selain hukuman 4,5 tahun penjara, Tom Lembong dibebankan membayar denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Hakim menyatakan tidak ada hal pemaaf ataupun pembenar dalam perbuatan Tom. Meski demikian, Hakim tidak membebankan uang pengganti kepada Tom Lembong. Alasannya, Tom Lembong tidak menikmati hasil korupsi. Hal tersebut juga masuk sebagai salah satu yang meringankan Tom Lembong. Kejaksaan Agung meminta publik menghormati vonis terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Kejagung juga mempersilahkan Tom Lembong mengajukan banding.
Kejaksaan Agung meminta publik menghormati putusan Majelis Hakim yang memvonis mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong 4,5 tahun penjara dalam perkara korupsi impor gula 2015 hingga 2016. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, melalui pesan singkat kepada media hari ini menyatakan, menurut Kejagung, peradilan sudah dilaksanakan dengan adil, transparan, dan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kapus Penkum Kejagung mempersilahkan Tom Lembong untuk mengajukan banding apabila tidak puas dengan vonis majelis hakim. Terdakwa memiliki waktu 7 hari sejak putusan dibacakan pada Jumat 18 Juli 2025. Begitu pula dengan jaksa penuntut umum. Hingga saat ini jaksa belum memutuskan akan mengajukan banding terhadap vonis Tom Lembong atau tidak. Dalam putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Tom Lembong tidak menerima keuntungan pribadi dari kebijakan tersebut. Tom juga dinilai tidak memiliki mens rea atau niat jahat. Dalam perkara ini, Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia juga dijatuhi denda Rp750 juta subsidi kurungan selama 6 bulan. Klik Indonesia Malam masih akan kami hadirkan usai jeda satu ini. Tetaplah bersama kami. Pertandingan bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis berebut supremasi dunia. Jangan lewatkan penayangannya, BWF Series 2025. Segera di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit kayak banyak, pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Amin. Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin? Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana? Atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Malam. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pemerintah sudah mempunyai target-target terkait pembangunan dan kesiapan perpindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memberi penjelasan mengenai perpindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan Presiden RI Prabowo Subianto didesak untuk menerbitkan Kepres mengenai perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pembangunan IKN sudah berdasarkan undang-undang yang ada dan perencanaan yang telah diputuskan berdasarkan anggarannya. Ia juga mengatakan terkait masalah perpindahan IKN dan percepatannya, pemerintah masih melihat kesiapan anggaran yang ada saat ini. Ia pun belum mengetahui kondisi anggaran yang akan dialokasikan negara untuk IKN. Begini, kalau soal IKN itu kan memang satu sudah ada undang-undangnya. Yang kedua itu juga di pemerintah juga sudah ada perencanaannya dan juga sudah diputuskan anggarannya. Nah sehingga masalah perpindahan, masalah percepatan itu kita melihat kesiapan anggaran yang ada.
Dan saya pikir setelah kita lihat-lihat juga di sana kan jalannya pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Saya belum tahu yang 2026 ini apakah anggarannya nambah atau enggak, tapi ada target-target dari pemerintah kapan kesiapan pindahnya juga itu ada targetnya. Kita ikuti aja. Sebelumnya, dorongan untuk mulai mengoperasikan IKN secara bertahap datang dari Partai Nasdem. Partai Nasdem menilai penggunaan fasilitas yang sudah dibangun, termasuk gedung wakil presiden, perlu segera dimaksimalkan. Langkah ini penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah setelah ratusan triliun rupiah dari APBN digelontorkan untuk membangun ibu kota Nusantara. Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI meminta kepada Komisi 3 DPR RI agar tetap melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana atau KUHAP hingga disahkan dan diundangkan. PERADI menilai jika RUU KUHAP kali ini kembali gagal disahkan, maka perlu waktu yang cukup lama untuk menyusunnya kembali. Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional PERADI, Dwianto Prihartono, mengungkapkan keterkejutannya atas pernyataan dari Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, yang menyebut bahwa RUU KUHAP bisa saja dibatalkan. Oleh karena itu, dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, PERADI meminta agar pembahasan RUU KUHAP tetap dilanjutkan dan disahkan. PERADI menilai jika RUU KUHAP dibatalkan pada saat ini, maka pembahasannya akan sulit untuk dibangun kembali di masa mendatang. Dwianto juga menilai RUU KUHAP perlu segera disahkan agar bisa sinkron dengan KUHP yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Sinkronisasi hukum material dan hukum formil ini dinilai krusial untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum. Kami ke DPR ini juga bersama-sama dengan 12 organisasi advokat lain dan membuat satu pernyataan bersama yang pada pokoknya adalah mendesak DPR agar tidak ragu, tetap bekerja dan menyegerakan, menyelesaikan, dan kemudian pada tahun 2025 ini juga mensahkan RUU KUHAP melalui rapat paripurna menjadi RUU yang dapat diserahkan kepada pemerintah untuk nantinya disahkan. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI menggelar RDPU untuk menyerap masukan terkait rancangan undang-undang KUHAP dengan mengundang belasan organisasi advokat ternama di Indonesia. Di antaranya, Perhimpunan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia, dan Ikatan Advokat Indonesia pada Senin 21 Juli 2025. Komisi 4 DPR RI menyoroti kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan di Kota Cirebon, Jawa Barat. DPR RI mendorong agar produksi sektor kelautan dan perikanan di Pelabuhan Kejawanan Cirebon lebih meningkat. Sejumlah anggota Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan meninjau langsung Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Kota Cirebon. DPR RI turut memantau hasil tangkap ikan nelayan yang melimpah dari perairan Laut Jawa. Anggota Komisi 4 DPR RI Rohmin Dahuri menyatakan, tahun depan pelabuhan ini akan ditingkatkan dan mendapat suntikan dana sebesar 480 miliar rupiah. Kapasitas pelabuhan yang hanya memuat 289 kapal, nantinya bisa bertambah menjadi 587 kapal, sehingga produksinya bisa meningkat dari 6.000 ton menjadi 12.000 ton. Dan kami Komisi 4 DPR RI berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan untuk memastikan bahwa kinerja Pelabuhan Perikanan ini baik, dan kalaupun sudah baik kami ingin meningkatkan perbaikan. Dan alhamdulillah dari KKP, dari Pak Dirjen Pemapalan luar biasa bahwa setahun ke depan pelabuhan ini akan di-upgrade ya. Yang tadinya hanya memuat 289 kapal, insya Allah dengan suntikan dana 480 miliar, itu akan bisa menampung 587 kapal. Ya. Selain itu, DPR RI mengingatkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon yang berlabel Eco Fishing Port atau pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan harus benar-benar menerapkannya. DPR RI akan mengawasi betul proses pendaratan hingga pengolahan perikanan tanpa limbah. Dari Cirebon, Makmur Hambalah, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan terus meningkat. Wakil Menteri Komdigi juga menilai teknologi tersebut memiliki manfaat besar untuk manusia jika digunakan dengan bijak. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan pentingnya pengendalian artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Wamen Komdigi mengatakan saat ini AI telah melewati batas kecerdasan manusia dalam hal kecepatan pemrosesan informasi melalui neural network atau jaringan saraf tiruan yang kompleks. Ia mengatakan saat ini kecerdasan buatan telah mencapai IQ sebesar 300. Hal itu Wamen Komdigi sampaikan pada bedah buku Nexus, riwayat jejaring informasi dari zaman batu ke akal imitasi. Wamen Komdigi menilai buku Nexus sebagai refleksi penting untuk memahami bagaimana penguasaan informasi sejak zaman dahulu selalu terkait dengan kekuasaan. 2 kali lipat dari kecerdasan kita dan terus meningkat kecerdasannya gitu. Nah, kemampuan dia memprocessing lewat neural network yang dibangun itu sudah melampaui kemampuan processing yang ada di otak manusia. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Agus Sudibyo mengungkapkan perkembangan AI dapat berdampak baik maupun buruk pada manusia. Facebook fanpage gitu kan sering kan digunakan untuk memobilisasi suara kan, memobilisasi suara atau membuli seseorang atau untuk mengkampanyekan baik produk atau pandangan politik tertentu. Jadi media sosial dengan ciri-ciri tadi ya, homophily, like-minded people, information cocoon, atau filter bubble itu sangat rentan sebagai sarana untuk mobilisasi dan juga untuk memprovokasi orang. Wamen Komdigi Nezar Patria mengungkapkan perkembangan ini membawa dunia menuju era super intelligence atau ketika mesin memiliki kemampuan berpikir, memahami dan membuat keputusan melebihi manusia. Karena itu ia menilai penting adanya refleksi terkait perkembangan ini. Tim rescue pemadam kebakaran Kabupaten Padang Pariaman menangkap seekor ular piton sepanjang 7 meter di kawasan Jalan Tol Padang Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ular seberat 100 kg itu ditangkap karena sering melintas di jalan tol dan dapat membahayakan keselamatan pengendara. Beginilah saat-saat tim rescue pemadam kebakaran Kabupaten Padang Pariaman melakukan penangkapan seekor ular raksasa di kawasan Jalan Tol Padang Sicincin, tepatnya di kilometer 1+200 Duku Batang Anai pada malam hari. Ular piton sepanjang 7 meter dengan berat 100 kg itu ditangkap menggunakan seutas tali khusus yang disiapkan oleh petugas. Proses penangkapan cukup lama, mengingat ular berukuran raksasa itu melawan saat ditangkap. Namun dengan keahlian yang dimiliki oleh petugas, ular tersebut berhasil ditangkap. Informasi yang diterima dari pihak tol, ular tersebut seiring melintas di jalan tol dan dapat membahayakan keselamatan pengendara karena ukuran ular yang sangat besar. Usai ditangkap, ular dievakuasi petugas ke Mako Pol PP Padang Pariaman. Rencananya ular tersebut akan diserahkan kepada pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Damkar Kabupaten Padang Pariaman, khususnya petugas Damkar Pos Pulu Bualung mendapat telepon dari petugas jalan tol Duku Cincin bahwasanya ada ular yang sering melintasi jalan. Alhamdulillah tadi malam tim langsung meluncur, tim rescue Damkar, dan berhasil mengevakuasi seekor ular yang memang panjangnya 7 meter, kemudian juga dengan berat sekira 100 kg. Selain melakukan penangkapan ular yang berkeliaran maupun di rumah warga, Damkar Padang Pariaman juga sering diminta melakukan evakuasi sapi masuk sumur, sarang tawon hingga mengeluarkan cincin di jari. Damkar Padang Pariaman akan siap turun jika masyarakat membutuhkan. Dari Padang Pariaman, Abdul Syahril melaporkan. Informasi dari Sumatera Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Klik Indonesia Malam edisi kali ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Farhan Rahman mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
jiwa raga Napoli resmi datangkan Sam Boukema dari Bolonya dengan kontrak selama 5 tahun. AC Milan siapkan tawaran kedua untuk datangkan Pervis Estupinan. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi tentunya dalam Monitor Olahraga. Seperti biasa kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dari dunia olahraga baik di dalam negeri maupun mancanegara. Kali ini bersama saya Zara Mahlia. Kami awali Monitor Olahraga malam hari ini dari kabar seputar bursa transfer sepak bola. Napoli secara resmi telah mengumumkan perekrutan bek tengah Sam Boukema dengan status transfer permanen dari sesama klub Serie A Bologna. Kontrak tersebut berdurasi 5 tahun ke depan hingga Juni 2030. Maybe that sounds like obvious, but I'm really happy to be here. Napoli terus memperkuat skuadnya jelang musim 2025-2026. Juara Liga Italia musim lalu itu resmi mendatangkan bek tengah Sam Boukema dari Bologna pada bursa transfer musim panas ini. Pengumuman transfer tersebut telah disampaikan lewat laman resmi klub pada awal pekan ini. Dalam pernyataannya, Boukema didatangkan secara permanen dan langsung diikat kontrak dengan jangka panjang berdurasi 5 tahun hingga Juni 2030 mendatang. Boukema digait dengan bandrol 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah dan sudah termasuk biaya tambahan bonus. Tidak hanya itu, Boukema sendiri memiliki kontrak 5 tahun dengan gaji 3 juta euro per musimnya. Pesepak bola asal Belanda ini juga memperkuat lini belakang Napoli yang musim lalu menjadi tim dengan pertahanan terbaik dengan hanya kebobolan 27 gol.